Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa zalla aw adlima aw udlama aw azhala yajal 'alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa mengikuti kajian kitab Hayatus Sahabat. Pada pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari riwayat tentang bagaimana dermawannya, bagaimana infaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung tentang bagaimana respon para sahabat Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan albir, kebaikan, ketaatan, sehingga kalian menginfakkan, membelanjakan mimma tuhibbun, apa yang kalian cinta. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana sahabat Rasulullah SAW diajari oleh Nabi, termasuk Rasulullah SAW sendiri memberikan keteladanan yang luar biasa. Kisah tentang Abdullah bin Umar yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, termasuk bagaimana kisah Abdullah bin Umar dengan Nafi' yang kemudian menjadi ulama hebat. Nafi' ini adalah awalnya budaknya Abdullah bin Umar. Beliau kemudian menjadi ulama besar, dan kita dalam pertemuan sebelumnya sudah membahas bagaimana kehebatan Nafi' yang merupakan budak dari Abdullah bin Umar ini. Di dalam riwayat ini kita akan melanjutkan kisah Abdullah bin Umar ketika beliau mendapatkan ayat tadi yang sudah kita sampaikan. Sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk para guru kita, para wakif, juga kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan, dan semoga apa yang menjadi hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wal kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idkhadaratul ayah, kisah tentang Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada keduanya, kepada Sayyidina Umar dan juga putranya Abdullah ibnu Umar. Ketika beliau mendapatkan ayat surat Ali Imran ayat 92, wa akhraj al-Bazzar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Bazzar telah mengeluarkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, maka berkata Abdullah ibnu Umar, hadaratni hadil ayatu, aku telah
mendapatkan atau sampai kepadaku, telah datang kepadaku hadil ayatu, ayat ini. Apa ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan albir, predikat sebagai orang yang melakukan ketaatan, sebagai orang yang taat. Hatta tunfiqu, sehingga kalian membelanjakan mimma tuhibbun, apa saja yang kalian cintai. Jadi indikasi kita itu mendapatkan predikat sebagai orang yang taat itu adalah ketika kita sanggup mengalahkan hawa nafsu kita. Karena manusia itu memiliki kecenderungan kepada apa yang dia cintai, ya, kecenderungan kepada apa yang dia cintai. Nah, apa yang dia cintai diantaranya adalah harta, ya, diantaranya adalah harta. Nah ini, jadi ketika kita masih mencintai harta kita melebihi cinta kita kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan predikat sebagai orang yang taat. Nggak bisa, karena kadang-kadang kita masih dikalahkan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada harta. Kadang-kadang kita masih dikalahkan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada mungkin, ya, anak, mungkin orang tua, mungkin harta kita, mungkin jabatan kita. Maka semuanya itu menghalangi ketaatan kita, karena kita lebih mencintai semuanya ketimbang cinta kita kepada Allah. Jadi ini yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92. Wa ma tunfiqu, kemudian Allah menjelaskan wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, kalian belanjakan, min syai'in, ya, artinya apapun, sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Bahkan, ya, Rasulullah SAW itu mengingatkan, kadang-kadang orang itu infak mungkin hanya dengan sebutir kurma, dengan samar, dengan buahnya cuma sebutir saja, orang meremehkan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, ya. Jadi kalau kita sekarang bangun masjid, ya, bangun masjid dengan wakaf, ya, mungkin ada jamaah yang rutin setiap hari wakafnya itu cuma 10.000, 20.000, gak apa, ya. Itu bagian dari apa yang dia itu bisa lakukan, ya. Jadi kita jangan melihat besarnya, tapi keikhlasannya, ketulusannya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita infak hanya sebutir kurma tadi seperti dalam hadis Nabi, mungkin itu yang akan bisa menyelamatkan kita dari neraka, ya. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekah kamu. Sedekah di sini bisa sedekah wajib, maksudnya zakat, bisa juga sedekah sunnah, ya. Sedekah sunnah itu macam-macam. Kita misalnya wakaf itu termasuk bagian dari sedekah sunnah, ya, meskipun nanti konteksnya itu untuk Allah, sehingga nanti status wakaf itu berbeda, ya, dengan sedekah sunnah yang lain. Kita menyembelih hewan kurban itu bagian dari sedekah sunnah, ya. Nah, jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni, kamu jangan batalkan sedekahmu dengan al-manni wal adha, ya, dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti orang yang kita beri, ya. Nah, ini tidak boleh. Maka yang penting di dalam sedekah itu adalah ketulusan. Bahkan para ulama mengatakan
kita ini harus punya amal yang amal itu hanya antara kita dan Allah saja yang tahu. Nah, jadi kita ini harus punya amal-amal rahasia masing-masing kita. Untuk apa? Jaga-jaga. Siapa tahu amal-amal kita yang kelihatan itu nanti kemasukan, ya, mungkin tidak ikhlas. Karena kita tidak ikhlas, boleh jadi amalnya banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Tetapi ketika kita punya amal yang kita sembunyikan, ketika kita punya amal itu rahasia dan antara kita dan Allah saja yang tahu, justru mungkin amal itu meskipun cuma sedikit itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Ini namanya amal rahasia. Ini amal rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting, ya. Jadi maka di dalam surah Al-Mulk Allah itu mengingatkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama itu adalah akhlasu, amal itu harus ikhlas. Yang kedua aswabuhu, amal itu harus benar. Dua syarat ini, akhlasu, aswabuhu, kalau ada pada amal, insya Allah amal kita diterima oleh Allah. Nah, kembali pada ayat ini Allah menyatakan wa ma tunfiqu min syai'in. Jadi apapun, sekecil apapun yang kamu belanjakan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apapun yang kita infakkan tadi itu, meskipun itu cuma kecil. Nah, ini termasuk diantaranya amal rahasia tadi. Allah itu pasti tahu, meskipun amal itu kita rahasiakan, yang tahu adalah kita dengan Allah saja. Ya. Fadakartu, kemudian aku ingat, ma'atan ya Allah, kata Abdullah bin Umar, aku kemudian ingat apa yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi setelah turun ayat ini sampai pada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, aku kemudian ingat apa yang Allah telah turunkan kepadaku. Falam ajid syai'an, lalu aku tidak mendapati. Jadi semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada Abdullah bin Umar ini diingat-ingat. Apa ya? Aku punya apa? Harta yang paling aku cintai. Satu. Kemudian kata Abdullah bin Umar, falam ajid syai'an, aku tidak mendapati dari semua yang Allah berikan itu ahabba ilayya, lebih aku cintai. Kata Abdullah bin Umar, min marjanata, ketimbang marjanah. Marjanah ini kita di dalam riwayat sebelumnya sudah bahas. Siapa atau apa marjanah itu? Jariyatin li Rumiyah. Jadi seorang budak perempuan, ya, Rumiyah di sini kalau orang Arab menyebut Rumiyah, ya, seperti Suhaib Ar-Rumi. Ada yang mengatakan itu karena rambutnya pirang, maka disebut Ar-Rumi. Tapi memang ada yang mengatakan Ar-Rumi itu memang keturunan Romawi, ya, keturunan Romawi. Dulu kita tahu bagaimana Alexander the Great itu, ya, mereka zaman, ya, imperiumnya itu menguasai belahan dunia. Orang-orang Romawi itu kemudian mereka tersebar, termasuk kalau kita lihat Syam itu orang Arab, tapi orang-orang Syam itu kulitnya, face-nya itu berbeda dengan orang Arab yang lain. Karena orang Syam ini sebenarnya adalah blasteran, ya, blasteran. Makanya orang Syam itu cantiknya itu mengalahkan orang Arab biasa, ya, orang Suriah, orang Yordania, orang Lebanon, orang Palestina itu berbeda, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka di dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau sampai penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak akan ada kebaikan lagi di tengah-tengah kalian. Jadi kita lihat dari ini ujian yang Allah berikan untuk mereka di antara umat Islam hari ini itu yang tampak paling berat, bagaimana Palestina, ya.
kemudian Suriah, ya. Nah ini ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Nah itu yang disebut dengan Rumiyah, ya, Rumiyah karena dinisbatkan kepada Romawi, ya, karena dinisbatkan kepada Romawi. Artinya apa? Budak ini bukan hanya sekedar perempuan biasa, mungkin dari fisiknya, mungkin dari fisiknya dan sebagainya. Ini adalah budak yang kata Abdullah bin Umar tadi paling aku cintai, paling aku sukai. Dan kita tahu di dalam Islam itu budak itu termasuk malakat aimanukum, ya. Budak ini adalah harta, barang yang dimiliki oleh tangan kita. Karena itu budak itu boleh kita jual, boleh kita manfaatkan. Ya. Fakultu, kemudian aku berkata, jadi begitu Abdullah bin Umar itu mengingat ada sesuatu yang sangat disukai, maka Abdullah bin Umar itu selalu melepaskan apa yang disukai itu. Untuk apa? Supaya hatinya itu tetap terjaga, cintanya itu hanya untuk Allah. Nah ini luar biasanya pelajaran yang bisa kita ambil, Masya Allah. Apapun yang ada di dalam hatinya yang itu bisa mengganggu cintanya kepada Allah, dia akan lepas. Biasanya sesuatu itu paling disukai, paling dicintai, maka begitu muncul sesuatu yang paling dicintai tadi, maka beliau akan sedekahkan, maka beliau akan infakkan. Nah ini yang kita sudah sebut di dalam pertemuan sebelumnya kemarin, ya. Jadi kita cerita yang mungkin kalau kita punya harta yang paling kita sukai apa, entah itu pasir atau mungkin apa, ya, kalau itu bisa mengganggu hati kita dengan Allah, itu kalau para sahabat udah langsung kasihkan, diinfakkan, ya. Nah kemudian Abdullah bin Umar mengatakan iya khurratun, budak itu maksudnya marja'ah tadi itu iya khurratun liwajillah, sejak saat ini dia merdeka, langsung dimerdekakan. Masya Allah. Jadi budaknya itu langsung dimerdekakan, dibebaskan, gratis, ya, nggak ada tebusan, langsung dibebaskan. Kata beliau, ya qurratun liwajillah, dia hari ini sejak saat ini bebas, merdeka, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi liwajillah di sini untuk menunjukkan beliau itu sanggup melakukan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Masya Allah. Falau anni a'udhu fi syai'in ja'altuhu lillahi nakahtuha. Kalau aku kembali kepada sesuatu yang Allah jadikan itu untukku, maksudnya apa? Kalau seandainya, ya, kalau seandainya ini ada sesuatu lagi yang dijadikan oleh Allah menjadi miliknya Abdullah bin Umar, maksudnya dalam hal ini bisa budak atau yang lain, maka nakahtuha, aku akan menikahinya. Sampai begitu, ya. Jadi ini gambaran, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana beliau merespon firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, kalau budak itu awalnya menjadi budak, kemudian dia dinikahi, katakanlah begitu, ya, itu kan berarti budaknya tidak lepas. Dalam konteks hubungan, maka di sini ada hubungan yang berbeda. Ketika dia menjadi budak, berarti statusnya menjadi harta. Dia bisa dijual, dia bisa dimanfaatkan. Tapi ketika dia menjadi istri, statusnya bukan harta, ya, statusnya bukan harta. Dia tidak bisa dijual dan sebagainya. Maka ketika beliau menyatakan nakah Tuhan, itu berarti mengangkat status perempuan tadi, digugurkan kedudukannya sebagai budak, lalu kemudian diangkat derajatnya menjadi orang merdeka, dan itu berarti statusnya bukan lagi harta. Berarti apa? Majikannya dan kehilangan, dalam tanda petik, asetnya, kehilangan hartanya, meskipun belum mendapatkan wanita yang sama dengan status yang berbeda. Nah itu berbeda, ya, kondisi yang harus kita pahami.
Nah kemudian ya hadis ini diriwayatkan Ahmad Al-Hakim mengeluarkan hadis ini, wazada Al-Hakim memberikan tambahan komentar atau memberikan tambahan dalam riwayatnya disebutkan fa'ankahaha, maka Abdullah bin Umar itu menikahkan siapa? Menikahkan Marjanah tadi itu Nafi'an dengan Nafi'. Nafi' itu adalah sebelumnya budaknya Abdullah bin Umar. Ya, sebelumnya budaknya Abdullah bin Umar. Maka Marjanah ini kemudian dinikahkan oleh Abdullah bin Umar dengan Nafi'. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi dimerdekakan. Nafi' juga sebelumnya dimerdekakan. Jadi ini orang-orang merdeka kemudian dinikahkan oleh Abdullah bin Umar. Nah kalau dalam riwayat ini disebutkan ya fayya ummu waladi. Ya, jadi Marjanah ini adalah merupakan ibu dari anak ya, anak beliau. Nah, jadi seperti tadi kita sudah sebutkan, di dalam Islam itu ada budak namanya budak umul walad. Jadi ada budak mukatab, ada budak mudabbar, ada budak umul walad. Jadi budak mukatab itu adalah budak yang dia bisa merdeka kalau ditebus dengan tebusan tertentu, itu namanya budak mukatab. Budak mudabbar ya, itu artinya budak itu bisa merdeka begitu tuannya meninggal, dia bisa merdeka. Nah kemudian yang ketiga itu adalah budak umul walad. Siapa budak umul walad? Budak umul walad ini adalah budak yang dia dididuri oleh majikannya, kemudian punya anak dari majikannya, maka disebut umul walad. Umum itu artinya ibu, walad itu artinya anak, berarti dia adalah ibu dari anak majikannya. Nah budak yang seperti ini juga bisa merdeka. Jadi budak seperti ini juga bisa merdeka ya, ketika dia melahirkan anak dari majikan. Nah, ini gambaran tentang bagaimana Islam seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi ketika kita menjelaskan Islam, maka kita harus melihat Islam itu sebagai sistem. Jangan hanya melihat sepotong. Jadi ketika kita melihat Islam itu hanya sepotong-sepotong, nanti yang tampak itu ya gambaran sepotong-sepotong tadi. Kalau sesuatu itu dilihat sepotong saja, tidak dilihat secara keseluruhan, maka akan jelek, tidak akan tampak keindahannya. Nah ini yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Dalam konteks perbudakan juga begitu. Kenapa di dalam Islam ada hukum perbudakan tadi? Sebab dulu sebelum Islam datang, perbudakan ini sudah merajalela. Maka kemudian Islam datang menyelesaikan itu dengan skema hukum yang berlapis-lapis tadi. Ya, bukan hanya dengan cara pembebasan seperti tadi, tapi juga nanti ada banyak hukum-hukum yang lain yang terkait dengan pembebasan budak ini. Nah ini yang harus dipahami. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, jadi karena itu pesan yang kita sampaikan di kajian sebelumnya, belajarlah Islam yang utuh. Ya, jangan hanya membaca sepotong-sepotong sehingga nanti sistem Islam itu tidak tampak. Karena kita membacanya hanya sepotong-sepotong. Ini bahaya. Kalau ngomong Islam yang disampaikan cuma sepotong-sepotong itu bahaya. Karena itu nanti menimbulkan kesalahan persepsi dari orang yang mendengarkan, dari orang yang membaca. Makanya pentingnya di sini ada guru, ya. Pentingnya di sini kita menguasai Islam secara kafah yang dengan begitu kita punya gambaran yang utuh. Nah ini riwayat yang pertama terkait dengan bagaimana kisah Abdullah bin Umar dengan budak yang dimiliki, dan ini masih terkait dengan riwayat sebelumnya. Berikut ini adalah riwayat ya, kedua yang terkait dengan Nafi', ya, riwayat yang disampaikan oleh Nafi' ya, tentang infaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis Nafi' fi infaqi bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis Nafi' tentang infaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan wa akhraja Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini punya kitab namanya Hilyatul Auliya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Abu Nu'aim ini punya kitab Hilyatul Auliya. Ini Abu Nu'aim. Ini kitab Hilyatul Auliya ini kemudian diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi menjadi Sifatus Safwah. Ya. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini kitab yang sangat penting, Hilyatul Auliya ini, bahkan ini karena banyak riwayat, ya. Ini termasuk salah satu rujukan di dalam hadis, meskipun itu bukan kitab hadis, karena di dalamnya ada musnad, ya, sahabat dan sebagainya. Nah, kitab ini sebagian ulama mengatakan kalau orang itu punya kitab ini di rumahnya, insya Allah setan nggak akan berani gitu. Sampai saking hebatnya apa namanya kitab Hilyatul Auliya ini, ya. Ya tentu kalau jadi itu isinya ilmu yang luar biasa di dalamnya. Kalau dibuka dibaca, orang yang punya rumah tadi membacanya kemudian mengamalkan, ya pasti setan akan takut, ya, karena kita sudah tahu jurus-jurusnya setan tadi, ya. Bukan takut karena ini jadi jimat. Ya, ini sedikit tentang kitab Hilyatul Auliya. Abu Nu'aim telah meriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Auliya An-Nafi' dari Nafi' qala, maka Nafi' berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ishtadda, ketika Ibnu Umar itu ishtadda ajabuhu bi syai'in, ketika Abdullah Ibnu Umar itu keterkagumannya kepada sesuatu itu begitu membuncah. Ishtadda itu menunjukkan bahwa beliau itu luar biasa, sangat-sangat kagum, ya. Sangat-sangat takjub kepada apa? Bisyai'in min malihi, dengan hartanya. Jadi kalau ada harta yang belum miliki dan membuat beliau itu takjub, membuat beliau itu istilahnya begitu luar biasa mencintainya, seperti tadi kita sudah sebutkan, apa yang beliau lakukan? Qarrabahu, beliau akan gunakan hartanya itu untuk mendekatkan diri li Rabbihi, kepada Tuhannya. Masya Allah. Jangan sampai, kalau kita ini, ya, kalau kita kan berpikirnya, ya, kalau kita ini mencintai harta kita, itu berarti apa? Kita ditunggangi oleh harta kita. Paham tidak? Artinya ketika hati kita itu mencintai harta tadi, sebenarnya kita ini sedang ditunggangi oleh harta itu, diperbudak oleh harta itu. Nah, Abdullah Ibnu Umar ini membalik. Ketika beliau mencintai harta itu, maka harta itu ditunggangi oleh beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Harta itu diserahkan, harta itu diinfakkan. Nah, itu namanya kita menunggangi harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kita yang ditunggangi harta itu. Itu yang dilakukan oleh Allah, Masya Allah. Nah, ini menggambarkan bagaimana para sahabat itu zuhudnya luar biasa. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya, Pak. Enggak. Orang zuhud itu bukan berarti dia tidak kaya, dia bisa kaya. Tapi bagaimana hatinya itu tidak dikendalikan, tidak dikuasai, tidak dikontrol, tidak ditunggangi oleh dunia. Sebaliknya, dia itu bisa menunggangi dunia, mengendalikan dunia. Itu namanya orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud itu dia punya harta, tapi bukan dia dikendalikan oleh hartanya, bukan diperbudak oleh hartanya, tapi justru hartanya tadi itu diperbudak oleh dia, dikuasai oleh dia, digunakan harta itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu filosofinya. Oleh karena itu tidak boleh Islam, bukan berarti kita tidak boleh punya jabatan. Boleh, Bapak Ibu boleh punya jabatan, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh jabatan. Jabatan itu harus kita tunggangi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita punya apapun itu harus kita tunggangi, karena kita ini akan apa? Menghadap Allah. Bayangkan ketika kita nanti dihadapkan di hadapan Allah, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, walaqad ji'tumuna furada, kamu nanti
nanti akan datang menghadap kepadaku furada, satu-satu dihadapkan di mahkamah Allah. Ya. Kama khalaqnakum, seperti kami menciptakan kalian awwala marrah, pertama kali kita ciptakan Allah satu-satu. Nanti kita akan menghadap kepada Allah satu-satu. Bayangkan ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ada di depan mahkamah Allah, kamu dulu punya jabatan, kamu pakai apa jabatan? Ya? Kamu pakai apa jabatan? Digunakanlah jabatan itu untuk merusak Islam. Digunakanlah jabatan itu bukan untuk membela Islam. Digunakanlah jabatan itu untuk menghancurkan Islam. Maka apa terjadi? Berarti orang itu diperbudak oleh jabatannya. Dan pada saat itu apa hujah dia depan Allah? Tidak punya. Disitulah mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sama, orang yang punya ilmu juga begitu. Kita ini menyampaikan begini ini, itu juga karena kita nanti akan ditanya sama Allah. Apa yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi hujah nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah al-hidayah yang ditanya oleh Allah, kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah pernah menyampaikan, ya, itu sebagaimana Nabi pada saat haji wada, ya, sampai Rasulullah di dalam khutbahnya itu menyatakan, afala uballighukum risalat rabbi, apakah aku sudah menyampaikan risalah Tuhanku? Qalu, kata para sahabat, bala, iya, sami'na, ya, wa ta'na, kami mendengarkan dan kami taat apa yang telah kau sampaikan. Begitu para sahabat itu. Setelah pulang sampai di Al-Ghadir, ada yang menyebut Al-Ghadir Rasulullah tanya lagi, kumpul lagi, afal uballighukum risalat rabbi, qalu bala, ya, syahid, qalu bala, kata mereka. Masya Allah. Ini, ya, yang disampaikan oleh mereka. Nah, jadi apapun yang kita sampaikan hari ini itu menjadi hujah kita masing-masing dari Allah SWT. Nah, oleh karena itu penting di sini kita pahami, ya. Jadi kita pahami. Karena itu apapun yang kita miliki, harta, ilmu atau apapun, ya, jabatan, itu semuanya nanti bisa menjadi hujah yang akan memberatkan kita atau bisa menjadi hujah yang akan meringankan kita, membela kita. Terserah kita mau pakai apa. Ketika kita punya harta itu memperbudak kita, berarti harta itu nanti akan memberatkan kita. Ketika kita punya harta itu kita gunakan, kita tunggangi untuk mendekatkan diri pada Allah, maka dia juga akan menjadi hujah yang akan meringankan kita. Begitu juga ketika kita punya ilmu. Ketika ilmu itu kita gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, ilmu itu akan menjadi hujah yang akan meringankan kita. Kita punya jabatan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menolong agamanya Allah, maka di situ jabatan tadi akan meringankan kita nanti dari Allah. Tapi sebaliknya, punya hartanya, ya, mengendalikan kita, menguasai kita, memperbudak kita, punya jabatannya, ya, mengendalikan dia, memperbudak dia, sampai ngomong saja nggak berani, ya, padahal jabatannya luar biasa. Maka jabatan itu nanti dari Allah akan menjadi hujah yang akan menuntut dia, ketika ada rakyatnya kesulitan membeli pertalite, ketika rakyatnya kesulitan membeli minyak goreng, ketika ada rakyatnya, coba semua nanti mereka akan menuntut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, semua rakyat, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam, semua nanti berdiri menuntut. Ketika ada Rasulullah SAW dibegitukan, kemudian dia diam tidak bisa apa-apa, nanti Rasulullah bahkan akan menuntut, ya, Masya Allah. Coba. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Apa yang kita cintai itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia di hadapan Allah nanti dia menuntut kita. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nafi' tentang tuannya, tentang gurunya.
yaitu Abdullah bin Umar tadi. Qala Nafi', maka Nafi' berkata, wa kana raqiqu, ya, wa kana raqiqu, dan budak beliau qad arafu dzalika. Jadi beliau itu punya budak dan budaknya itu tahu. Budaknya itu tahu. Kalau Abdullah bin Umar itu begitu. Ya. Qad arafu dzalika minhu. Tabiatnya, kebiasaannya Abdullah bin Umar itu budaknya tahu. Farubbama syammara ahaduhum. Akhirnya apa? Ada budak yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar tadi itu, sammara ahaduhum, salah seorang di antara mereka sammara, menunjukkan kesungguhan untuk beribadah, menunjukkan keseriusan beribadah. Fayalzamul masjidah. Maka ada budaknya itu yang alim, yang rajin ke masjid. Untuk apa? Supaya ketahuan tuannya. Dan Abdullah bin Umar itu senang kalau budaknya itu rajin ke masjid, budaknya itu taat beribadah. Ini. Fa'idha ra'ahu Ibnu Umar, kalau Abdullah bin Umar tadi melihat budaknya seperti itu, budaknya itu taat, budaknya itu rajin, budaknya itu, ya, istilahnya itu ke masjidnya dari Masya Allah, ya. Fa'idha ra'ahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala tilkal halatil hasanah, tentang budaknya dalam kondisi yang luar biasa tadi, ahli ibadah, kerjanya rajin macam-macam, dari majikannya tadi cuma nampakkan itu. Apa yang terjadi? Ataqahu Abdullah bin Umar pasti akan membebaskan budaknya. Jadi sebenarnya budak yang melakukan itu kenapa? Untuk ngakali Abdullah bin Umar. Karena mereka tahu Abdullah bin Umar ini begitu tahu budaknya seperti itu, maka kemudian budaknya ini akan pura-pura baik, akan pura-pura taat, akan pura-pura di hadapan tuannya, supaya apa? Dibebaskan oleh Abdullah bin Umar. Fayaqulu lahu ashabu, maka teman-temannya Abdullah bin Umar tadi ada yang mengatakan pada Abdullah bin Umar, ya Abu Abdurrahman, wahai ya Abu Abdurrahman, wallahi, demi Allah, ma bihim illa ayyakhda'uka. Apa yang kelihatan pada diri mereka, apa yang tampak pada diri mereka, seolah-olah mereka itu alim, seolah-olah mereka itu baik, mereka itu sebenarnya nipu kamu, pura-pura. Ini mereka itu nipu kamu, mereka itu pura-pura. Fayaqulu. Nah, tapi ini sikapnya Abdullah bin Umar. Coba kalau misalnya ya kita yang ditipu gimana sih? Pasti kita akan marah. Tapi Abdullah bin Umar menunjukkan, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan begini, fayaqulu Ibnu Umar, faman khada'ana billahi azza wa jalla. Jadi kalau ada orang menipu kami karena Allah, in khada'na lahu, ya, kita pun tertipu, tertipunya itu masih baik, ya, karena dia menipu, dia pura-puranya itu pura-pura ibadah, kan baik kan? Daripada pura-pura misalnya melakukan yang maksiat atau melakukan yang lain. Nah, itu pikiran Abdullah bin Umar. Beliau sudah diberitahu kamu itu ditipu sama budak-budakmu itu, tapi kata Abdullah bin Umar, faman khada'ana billahi azza wa jalla in khada'na lahu. Masya Allah. Jadi kalau orang itu menipu kami karena Allah, ya maksudnya dia melakukan itu, ya, dia menampakkan dirinya beribadah dan sebagainya tadi, itu kata beliau in khada'na lahu, kalau kita tertipu, itu tertipunya ya lahu karena Allah. Kalau Nafi', maka Nafi' kemudian berkata, falaqad ra'aituna dzata 'ashiyatin, ya. Jadi kami suatu ketika ditunjukkan, kami tahu suatu ketika dzata 'ashiyah ini waktu petang. Wa Abdullah bin Umar ala najibin lahu qad akhadahu bimalin 'adimin. Kemudian Abdullah bin Umar itu merasa senang, merasa puas dengan apa? Ala najibin. Najib di sini, ya, maksudnya najib minal ibil, jadi unta yang kuat, ya,
yang cepat jalannya. Nah ini beliau senang, maksudnya onta ini bukan onta yang kelemar-kelemar kalau orang Jawa bilang, onta yang apa gesit. Nah ini, nah beliau senang, ya, beliau senang dengan itu. Kemudian apa? Kalau akhadha bimalin adimin, artinya onta tadi itu memakan harta banyak atau apa namanya, mungkin harganya dan sebagainya, karena biasanya begitu. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj itu, kenapa Allah menggunakan kata ya wa ala kulli dhamirin, wa ala kulli dhamirin. Dhamir itu isim fa'il dari dumur. Dumur itu artinya unta kurus. Ya kalau kita baca terjemahannya seolah-olah unta itu unta kurus, kurang makan, krempeng, enggak begitu. Tapi maksudnya biasanya unta itu kalau dia kurus dia gesit. Kalau unta itu gemuk dia ya mungkin apa namanya geraknya jadi lambat. Ya seperti orang itu kalau tubuhnya ideal kan gesit. Tapi kalau dia gemuk dia susah bergerak. Nah itu. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'adin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ibrahim, kamu kumandangkanlah kewajiban haji pada umat manusia itu, maka apa? Ya'tuka rijalan, mereka nanti akan datang memenuhi panggilanmu. Rijalan, ada yang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin. Nah, kulli dhamirin, dan mereka itu nanti akan ada yang naik unta kurus. Nah, yang dimaksud dengan unta kurus ini unta yang gesit. Ya, unta yang gesit, unta yang ditunggangi. Ya, unta yang ditunggangi, unta yang gesit tadi. Karena bayangkan kalau mereka membawa unta yang gemuk yang nggak sampai-sampai, ya kan? Karena untanya itu tidak gesit, dikit-dikit ya jalannya pelan. Tapi ini unta yang kurus sehingga jalannya kencang, jalannya gesit tadi. Nah itu yang dimaksud di dalam konteks ayat ini. Nah kemudian falamma ajabahu, ketika Abdullah bin Umar falamma ajabahu sayruhu, ketika beliau melihat bagaimana jalannya unta yang gesit tadi itu membuat Abdullah bin Umar ini kagum, anahu makanahu, ya, summa nazaranhu. Jadi Abdullah bin Umar ini akhirnya ya karena melihat tadi, kemudian beliau mendekati tempat atau karena senang ya dengan unta tadi. Lalu kemudian Abdullah bin Umar faqala ya Nafi', ini kata-kata beliau sampaikan, inzi'u zimamahu, kamu lepaskan zimam itu pelanannya, apa talinya itu, tali kekangnya itu kamu lepaskan, ya, wa jalliluhu, kemudian kamu hiasi, wa ashiruhu wa adkhiluhu fil budni. Budni itu kalau dalam bahasa fikih itu adalah hewan yang dipersembahkan untuk haji, maka biasanya hewan pilihan, ya. Budnu itu hewan pilihan, bisa unta, bisa sapi, pilihan, dipilih yang terbagus kayak tadi itu, yang pokoknya sehat, apa, gesit, bukan yang sakit, bukan yang enggak, dipilih yang bagus. Makanya ketika Abdullah bin Umar melihat ada ontanya yang seperti itu, apa yang terjadi? Beliau kemudian diminta, yang minta unta itu diberhentikan tadi, mungkin dilus-lus sama beliau. Kemudian setelah itu minta kepada Nafi' untuk melepaskan pelanannya dan dipersiapkan unta tadi bukan sebagai tunggangan, tetapi dipersiapkan sebagai apa? Sebagai al-budn, sebagai hewan kurban. Berarti apa? Unta tadi justru digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini yang dilakukan, masya Allah. Ya, nah ini gambaran dari apa yang disampaikan dalam riwayat ini. Wa fi riwayatin ukhra indahu aidan an-Nafi'. Ya di dalam riwayat yang lain itu disebutkan. Ini juga riwayat dari Nafi'. Qala baina huwa yasiru ala naqati, ketika beliau itu sedang berjalan menunggangi ontanya, yakni Ibnu Umar. It'ajabathu, pada saat itu tiba-tiba beliau kagum, dibuat kagum dengan ontanya tadi. Faqala itu bahasa ya yang biasa digunakan, maksudnya itu isyarat kepada unta tadi. Fa'ana khoha,
unta itu kemudian anaqa itu maknanya bisa ya mengeluarkan suara rintikan, ya kayak unta itu suaranya unta ya, dari rintihan ya suara unta itu. Nah, itu. Ketika dibilang ya oleh majikannya tadi. Sumakola kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ya Nafi' khutto'an harrah. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa beliau itu begitu mencintai sesuatu, beliau ingin agar sesuatu itu tidak mengendalikan hatinya, beliau ingin agar sesuatu itu tidak menguasai dirinya, maka apa? Beliau lepaskan, dijadikan sebagai hewan kurban, dijadikan. Kalau seorang peternak itu kan pastilah kalau dia punya sapi yang bagus dia akan elus ya. Nah itu tentu akan, bayangkan, membuat hati dia dipenuhi dengan kesukaan kepada barangnya tadi. Nah ini yang kita lihat dari ini, Masya Allah ya, kemarin di Pacet itu ratusan sapi mati ya, kena PMK itu. Masya Allah ya, ini juga kemarin sudah sampai Bogor katanya ya kan, di apa namanya Bubula situ, tapi ya ini nanti harus hati-hati. Jadi itu gambaran ya, kadang-kadang makanya Allah itu cara ngambilnya gampang juga ya, meskipun virus ini kesalahan manusia ya kan, karena kesalahan kebijakan kan itu. Wong kita itu sudah 30 tahun nggak pernah apa namanya ada virus PMK itu nyebar, karena selama ini hewan apa namanya impor itu selalu dari negara-negara yang sudah tersertifikasi bebas PMK. Kok tiba-tiba sekarang muncul lagi setelah ya, negara-negara yang tidak punya sertifikat bebas PMK itu memang murah ya, memang murah, tapi kan ini ya ini kapitalis. Jadi mengejar murah, dampaknya kalian virusnya masuk, begitu virus masuk nyerang ya ke hewan-hewan tadi. Jadi kalau cerita teman-teman yang bergerak di apa hewan kurban ini, jadi virus itu nyerang mulutnya ya, kemudian dia nggak bisa makan, nggak bisa minum ya, kena kakinya ya. Nah itu yang kemudian akhirnya tumbang ya, akhirnya tumbang hewan tadi itu. Nah itu terus karena nggak makan, nggak bisa minum ya, nggak bisa bergerak, akhirnya meninggal ya. Nah ini yang terjadi. Jadi ya ala kulli hal ya, ini semuanya ya kalau kita bicara dalam konteks qada dan qadar, ini memang qada dan qadarnya Allah ya, tapi kita diberi akal oleh Allah untuk bisa mengontrol, untuk bisa bagaimana supaya virus-virus seperti ini tidak masuk dan kemudian berkembang. Nah jadi ini kembali kepada riwayat tadi, fakuntu ara annahu li syai'in yuridu, aku melihat, kata Nafi', ara annahu li syai'in yuridu, beliau melakukan itu karena ada sesuatu yang beliau inginkan ya. Fa khatattu rahla faqala likum durhada tara alaihi mithla ra'siha. Coba kamu lihat ya, maksudnya unta tadi seperti ya, ini maksudnya kepalanya tadi itu konteksnya dengan karena beliau mencintai hewan tadi dan ingin beliau korbankan. Fakultu ansyaduka annaka syi'ta bi'ta wastarata bitamaniha, katanya. Kalau Anda mau, Anda bisa jual hewan tadi, kemudian Anda belikan harga yang Anda dapatkan tadi itu untuk membeli hewan yang lain ya. Mungkin karena itu harganya mahal dan sebagainya gitu ya. Qala fajallalaha wa qallata wa ja'ala fi budni. Akhirnya Abdullah bin Umar itu mendandani, kemudian mengalungkan apa namanya kalung tertentu untuk menandakan bahwa hewan tadi itu dijadikan sebagai hewan kurban. Wa ma'ajabu bimalihi syai'un qattu illa qaddara. Ini kalimat beliau dari Nafi'. Kata Nafi', Abdullah bin Umar memang luar biasa. Pokoknya kalau ada harta yang beliau miliki yang membuat beliau itu kagum, membuat beliau itu senang, membuat beliau itu takjub, pasti beliau akan korbankan harta itu, pasti beliau akan infakkan harta itu. Kalau tadi budak, maka budak itu akan dimerdekakan. Kalau itu unta itu akan dijadikan hewan kurban. Masya Allah.
Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian gambaran ya. Di dalam riwayat ini kemudian disebutkan bahwa ini dakwah dan Nafi, dan dalam riwayat yang disampaikan dari Nafi dari Ibnu Umar tentang Ibnu Umar, anaukan la yujibu syai'un min malihi, bahwa Abdullah bin Umar itu tidak pernah dibuat kagum dengan hartanya illa kecuali kharaja minhu lillahi ta'ala, pasti akan beliau infakkan, pasti akan beliau keluarkan. Jadi kalau beliau itu sudah kagum dengan hartanya, pasti beliau akan infakkan. Ini Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini putranya Umar yang Masya Allah, yang kita kemarin sudah ceritakan, beliau itu mengcopy paste apapun yang dilakukan Rasulullah SAW, saking cintanya ya, saking cintanya Abdullah bin Umar ini kepada Rasulullah. Semua yang dilakukan Nabi itu copy paste. Itu Abdullah bin Umar. Yang kedua, Abdullah bin Umar itu taatnya kepada Umar bin Khattab itu justru luar biasa setelah Umar bin Khattab tidak ada. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Birrul walidain itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya pada saat kita hidup, pada saat orang tua kita hidup. Justru birrul walidain itu yang paling berat ketika orang tua kita sudah mati. Bagaimana caranya birrul walidain pada saat orang tua sudah mati? Itu paling berat. Kenapa? Orang tua sudah ada. Tetapi Abdullah ibnu Umar menunjukkan birrul walidain kepada Umar justru melebihi ketika Umar masih hidup. Ya, menjaga apa yang menjadi kebiasaannya Umar, ya, kemudian menyambung hubungan dengan sahabat-sahabatnya, ayahnya, ya, melakukan apapun yang Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Qala kana rabbana tasaddaqa fil majlisil wahid bi salasina alfan. Masya Allah. Kadang-kadang Abdullah bin Umar itu di satu majelis seperti ini beliau mendermakan hartanya sampai 30.000. Di sini disebutkan apakah 30.000 dinar, apakah 30.000 dirham. Ya, kalau 30.000 dinar ya luar biasa, itu bisa 400 miliar. Gitu. Ya kan? Kita bisa hitung. Ya kalau satu dinar itu ya berapa gram, ya kan, berapa sekian. Nah kalikan sekarang 1 gramnya itu kalau emas murni katakanlah 1 juta, kebayang kali 30.000, ya kan, udah berapa itu? Ya miliar. Itu sekali majelis. Berarti apa? Abdullah bin Umar itu kaya, bisa infak sekali majelis 30.000, kaya. Tapi tadi kekayaannya tidak membuat beliau ditunggangi, dikendalikan, dikuasai atau diperbudak oleh kekayaannya. Justru ditunggangilah kekayaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian kalau atau Ibnu Umar marrataini salasina alfan, bahkan pernah Abdullah bin Umar itu memberikan di dalam satu majelis 2 kali sebanyak 30.000. Berarti 60.000. Faqala ya Nafi inni akhafu. Wahai Nafi, aku takut antaftinani darahimu ibnu Amir. Aku takut aku diuji dengan dirhamnya ibnu Amir. Berarti apa? Ini berarti 30. Kalau konteksnya tadi itu terkait dengan 30.000. Nah di sini digunakan kata dirham. Dirham itu jamak dari dirham. Berarti 30.000 dirham. Kemungkinannya bisa begitu, ya. Ilham tahurun, kamu pergi dan kamu merdeka. Karena la yu'minu lahum syahran illa musafir afrawat. Jadi ini gambaran ya terkait dengan bagaimana kedermawanan para sahabat. Makanya sampai Nabi menggambarkan kalau seandainya kalian itu infak kalian sebesar setinggi gunung Uhud, nggak akan bisa mengalahkan infak sahabat. Dan Bapak Ibu sekalian, Islam itu bisa tersebar kemana-mana. Itu bukan karena teknologi, bukan. Jangan lupa, bukan karena teknologi, tapi karena keikhlasan, karena pengorbanan, karena kekuatan iman mereka. Dulu coba bayangkan,
Sekarang orang semua teknologinya dimudahkan, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik motor, bahkan handphone sekali waktu bisa transfer dari luar negeri. Tapi kalau nggak ada iman, kalau nggak ada keikhlasan, memang bisa orang infak. Orang infak tinggal tip sudah langsung masuk. Jangan dulu nggak ada begitu, tapi karena imannya. Orang dulu mau jihad nggak pakai mobil kan sekarang, tapi karena imannya. Islam disebarkan, bayangkan dari Madinah sampai ke seluruh Jazirah Arab bisa seperti itu, nggak ada kendaraan karena iman. Jadi bukan karena teknologi, Islam itu terkembang. Ya kan? Jadi kita jangan salah. Makanya ini poinnya. Jadi kita bisa membangun masjid, kita bisa membangun apapun, ya, yang menjadi tanda-tanda ketaatan kita kepada Allah itu karena iman, ya, karena iman. Karena itu penting tadi itu dipahami kekuatan iman, keikhlasan, ketulusan, ya, itulah yang menjadi modal kita di dalam melakukan amal-amal besar. Tidak pernah ada amal-amal besar dilakukan tanpa itu. Semuanya dimulai dengan iman, semuanya dimulai dengan ketulusan, semuanya dimulai dengan kalau itu ada, maka insya Allah keterbatasan materi atau fisik itu nanti akan bisa kita lewati, ya, selama ada iman, selama ada ketulusan, selama ada keikhlasan, keterbatasan fisik akan kita bisa lalui, ya. Dan semoga apa yang kita hajatkan bersama, ya, di tempat ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi ini adalah hari, kata Rasulullah SAW, ini adalah hari terbaik di dunia. 10 hari di bulan Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashr. Ya, ini adalah 10 hari terbaik di dunia. Maka mari kita manfaatkan hari-hari 10 hari terbaik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, karena itu yang nanti akan menentukan makom kita, kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai melepaskan 10 hari yang terbaik ini, maka kita juga nggak tahu, ya, mau jadi seperti apa kita nggak tahu. Nah, karena itu, ya, di kesempatan yang terbaik ini, kalau mau wakaf, mau infak, ya, mau melakukan ketaatan, ini waktu yang terbaik. Allah akan lipat gandakan, kata Ibnu Abbas, dilipat gandakan sampai 700 kali. Ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dilipat gandakan sampai 700 kali. Kita sholat dilipat gandakan pada 700 kali, kita baca Quran 700 kali, kita sedekah 700 kali. Masya Allah. Coba ulang. Ya. Baik, sampai di sini, ya, yang bisa Fakir sampaikan semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.